Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesehatan, yang mengalami banyak masalah diberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Saudara-saudara kita yang sudah menyelesaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur, sa'yan mashkur, tijaratan lan tabur. Kemudian saudara-saudara kita yang sudah bergerak kembali melaksanakan ibadah umroh, diberikan umroh makbulah, dan kita diberikan juga kesempatan untuk bisa mendapatkan fadilah berjamaah di Masjidil Haram, berjamaah di Masjidil Nabawi, dan berjamaah di Masjidil Aqsa. Wa ala hadhihi niyyah wa li barakati hadzal sabah al mubarak hayya ala qiraati ummil furqan kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini adalah materi yang merupakan materi yang menarik karena terkait dengan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keadaannya berbeda ketika kita membahas Fathu Makkah, ketika kita membahas perang Hunain, ketika kita menelaah perang Mu'tah, menjadi berbeda dengan perang ini yang disebut dengan perang Tabuk. Kalau kita merujuk ke beberapa literatur, salah satunya Atlasul Quran, tentang atlas sejarah-sejarah para nabi, jarak tempuh dari Madinah ke Tabuk itu sekitar, kalau dimasukkan ke kilometer, sekitar 778 kilometer. Tapi kalau kita buka Google, sekarang kan Google cek, tulis Madinah Tabuk, nah itu sekitar 689 atau 683. Artinya perjalanan ini nomor 2 terjauh setelah perang Mu'tah yang harus berangkat ke Jordania. Tabuk awal perbatasan ke Syam. Artinya Syam itu 4 negara yang dulu pernah saya jelaskan, yaitu Lebanon, Jordania, Palestina, dan Suriah. Itu namanya Syam. Kalau masih ingat pembahasan sebelumnya, setiap musim panas mereka akan bergerak ke Syam karena cuacanya adem. Dan setiap musim dingin mereka akan bergerak ke Yaman karena cuacanya hangat. Itulah makna dari li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Jadi mereka sudah sangat cerdas melihat peluang. Nah, kalau sekarang ya masuk Ramadan, jualannya jualan tentang Ramadan. Masuk kemerdekaan, jualannya jualan bendera. Udah musiman begitu ya. Masuk nanti awal tahun jualnya trompet. Nah, jadi memang sudah ada bakat ya suku Quraisy itu melihat perkembangan atau kebutuhan demand ekonomi pada saat itu. Yang kedua, perang Tabuk ini menjadi sangat penting karena dikatakan di sini akhiru ghazwah. Nah, jadi kalau cerita Ustadz kok tiap hari ceritanya perang aja. Tapi kan versinya perang yang kita ambil hikmah-hikmah di dalamnya. Dan perang ini perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tepatnya dilakukan pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah.
Para jemaah yang saya muliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk dalam kitab At-Tabaqat yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad, diceritakan apa yang menjadi sebab perang Tabuk ini. Yang pertama, Rasul mendapatkan informasi bahwa aliansi pasukan Romawi yang ada di Syam, berarti bagian dari Jordania juga yang dalam perang Mu'tah, itu bersepakat untuk menyerang kota Madinah. Karena pasca Hudaybiyah, Rasul mengirimkan surat-surat ke seluruh negara yang disebut dengan tahun diplomasi Islam, tahun 6 Hijriah. Kemudian bergerak kepada perang Khaybar, dan kemudian perang-perang lainnya, dan puncaknya Fathu Makkah itu memberikan satu gerakan yang cukup mengkhawatirkan bagi pasukan Romawi, karena takut nanti pengaruhnya di semenanjung Jazirah Arabia itu melemah. Dan salah satu negara yang menjadi standarnya untuk mengadakan perang adalah dari wilayah Arab Ghassan, yang memang merupakan kaki tangan dari pasukan Romawi. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, sebenarnya negara kita sama juga. Kalau bahasanya orang Jawa itu dua gajah bertempur, pelanduk di tengah-tengah mati. Artinya apa itu? Dua negara adidaya berperang, kita di tengah-tengah itu yang merasakan itu. Lihat dulu dari mulai perang Irak, Iran, Kuwait, perang dingin, itu kan sebenarnya yang perang Uni Soviet dengan Amerika. Yang perang itu adalah Eropa melawan Amerika dan Inggris dan sebagainya. Kita ngikut-ngikut aja sebenarnya, menjadi korbannya karena kita masuk dalam aliansi mereka. Sama juga ketika Rasul mendengarkan informasi ini, maka Rasul langsung mempersiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan ke Tabuk. Pertanyaannya, sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, tidak menjadi tradisi Rasul ketika mendengar informasi ada penyerangan itu langsung responsif. Ini diceritakan di sini, tidak menjadi tradisi Rasulullah, kata Imam Tabrani dalam sebuah hadisnya, bahwa Rasul itu responsif mendengar itu. Biasanya dicek dulu keadaannya, dihitung dulu perhitungannya, dilihat dulu kepentingannya, karena saat itu lagi tahun paceklik. Jadi ini menjadi penting karena lagi susah. Kalau kita sekarang kira-kira udahlah nggak usah terlalu ngoyong, baru aja pandemi, kan begitu kira-kira ya. Sehingga sahabat sebagian itu bertanya-tanya, ada apa dengan keputusan Rasul untuk berperang pada saat susah. Karena saat itu cuaca panas luar biasa, tanaman gagal panen, paceklik luar biasa. Tapi perintah itu datang. Tapi sahabat itu tipikalnya apa? Kalau sudah Rasul mengatakan sami'na wa ata'na, karena dia sudah percaya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah nggak percaya, datang perintah, ya pasti nggak terima. Banyak aja yang nggak benar, kan begitu. Yang kedua, informasi yang sampai dari hadis Ibnu Husain bahwa pasukan Rum itu telah mempersiapkan 40.000 pasukan untuk menyerang ke Madinah. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sambut, kita yang datang ke sana, jangan mereka yang menyerang kita. Rasul mengumpulkan perintah itu, dan luar biasa jumlah pasukan yang berangkat 30.000 orang. Nah, bisa dibayangkan, saya pernah ceritakan bagaimana ketika perjanjian Hudaybiyah, kita mundur lagi, perang Badar 300 orang pasukannya, perang Uhud 1.000 orang pasukannya, 300 munafik pulang, tinggal 700, berarti pertambahan 100%. Perang Khaybar, perang Khandaq
Itu 3.000 orang pasukan ditambah masyarakat semua 5.000 totalnya, 2.000 bertahan di dalam, 3.000 yang di perbatasan Khandaq itu. Kemudian perang Khaybar naik 5.000, Fathu Makkah 10.000, perang Hunain 12.000. Ketika perang Tabuk sudah mencapai 30.000. Berarti perkembangannya pesat. Sehingga aliansi negara-negara di bawah Romawi khawatir. Karena perkembangannya pesat sekali, dari 12.000 perang Hunain berangkat sekarang 30.000 orang. Berarti ada kenaikan luar biasa itu. Tapi yang menjadi menarik, ketika Rasul mengajak untuk perang ini, itu posisi sahabat dalam keadaan susah. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mau bersedekah, berkontribusi untuk perang Tabuk, maka pahalanya berlipat ganda, karena dalam keadaan susah. Dan Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, tahukah kalian kapan sedekah yang paling luar biasa itu? Inda syahihin bakhil, ketika lagi susah kita butuh, kita bersedekah. Itu yang paling berat itu. Dan hampir rata-rata kita sangat berat untuk melakukan itu. Lagi butuh, lagi susah bersedekah. Kebutuhan banyak, ini harus diselesaikan, harus bersedekah. Lalu sahabat ketika mendengarkan kata-kata yang bersedekah akan tergerak, donasi silahkan, kan begitu ya. Luar biasa. Langsung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan contoh. Dia menyumbangkan 10.000 dinar, kemudian menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan persenjataannya, dan 1.000 ekor kuda. 100 ekor kuda, ada mengatakan 50 ekor kuda, 100 ekor kuda, 300 ekor unta lengkap dengan persenjataannya, dan kemudian 10.000 dinar. Apa komentar Rasulullah? Ma darra Utsman min ba'da haza abada. Tidak akan ada yang mampu menyamai sedekahnya Utsman hingga hari kiamat. Dan perkataan ini oleh pengarang kitab ini menjadi dasar bagi siapapun yang mempersoalkan khilafah Utsman bin Affan. Kan kata-kata orientalis, kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi cikal bakal runtuhnya khilafah Islamiyah. Karena menjadi fitnah kan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ketika beliau memerintah terjadi pergolakan, terjadi pembunuhan, Utsman dibunuh ketika di rumahnya. Kemudian setelah Utsman terjadi pergolakan ke Khalifah Ali, Ali pun dibunuh. Oleh para sejarawan orientalis, Utsman khalifah yang tidak kompeten. Perkataan Rasul ini membantah itu, bahwa Khalifah Utsman bukan orang sembarangan, hanya keadaan politiklah yang membuat saat itu beliau harus terfitnah. Nah, ini pengarang kitab ini, Profesor Dr. Said Rahmat Al-Buti, mengambil kata-kata itu ketika Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan ada yang bisa menyamai kedermawanan Utsman bin Affan hingga hari kiamat. Kalimatnya menggunakan abada, selama-lamanya. Dan itu untuk menegaskan Utsman bin Affan adalah orang yang baik, orang yang kompeten. Hanya karena fitnah pada saat itulah beliau terjebak. Artinya orang hebat sekalipun kalau berada pada zaman fitnah tentu akan sulit untuk mengambil keputusan maupun sikapnya. Menjadi menarik karena dikomentari langsung oleh pengarang kitab ini. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq itu juga menyerahkan hartanya semuanya, dan ketika dihitung sekitar 4.000 dirham. Jauh ya, 10.000 dinar dengan 4.000 dirham, berarti 4.000 dirham itu sekitar 1.000 dinar berarti. Karena satu dirham itu, satu dinar ada mengatakan 10 dirham, ada yang mengatakan 12 dirham, berarti sekitar 500 dinar. Karena satu dirham, satu sama dengan 10 dirham. Berarti kalau 4.000 dirham berarti sekitar 400 atau 500 dinar. Jauh dari 10.000 dinar. Tapi apa yang menjadi menarik komentar Abu Bakar? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahumullah wa rasuluh.
untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Komentar ini menjadi luar biasa karena Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Jadi penyerahan Abu Bakar itu menjadi sangat fenomenal karena dia menyerahkan seluruh hartanya yang kalau dikonversi sekitar 4.000 dirham, jauh dengan 10.000 dinar. Tapi semangatnya itu yang luar biasa. Kata Rasul, lalu apa untuk keluargamu? Kata beliau, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ketemu kayak Abu Bakar ini memang ada tipikalnya begitu, tapi nggak banyak. Kemudian Umar ibn al-Khattab, anfaqa binisfi malihi, dia menyedekahkan separuh hartanya. Rasul bertanya, Umar, apa yang kau sedekahkan? Aku sedekahkan separuh hartaku, sekitar 3.000 dirham kalau dikonversi. Terus separuhnya lagi, kata Rasul, untuk keluargaku. Yang Umar inilah yang oleh para sejarawan kategori rasionalis, yang kita sekarang itu. Sedekah hitung dulu kan, kelebihannya berapa, ini baru kita sedekahkan. Karena untuk keluarga saya perlu ada, ini ada, begitu ya. Saya sering mengatakan teman-teman yang bergerak di bidang keuangan syariah itu pasti menggunakan konsep Umar, jarang menggunakan konsep Abu Bakar. Biasanya mundur mereka, rasional separuh. Itu kan sama dengan bagi yang bergerak di bidang finansial itu kan dana darurat 6 bulan ke depan, ada yang bilang 3 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan kan begitu. Saya bilang ini konsep Umar ini. Kalau yang berani konsep Abu Bakar, dana darurat tidak ada, biar Allah dan Rasulnya yang menjamin. Kalau itu deg-degan itu semua financial advisor itu. Kemudian sahabat yang lain juga bersedekah. Tentu tidak diceritakan, ada mengatakan seperti Abdurrahman bin Auf 1.000 auqiyah, kemudian Abbas berapa ribu gantang. Jadi diceritakan, tapi itu yang menjadi luar biasa yang dicatat dalam sejarah terkait dengan sumbangan-sumbangan mereka. Yang ketiga yang menjadi menarik, komentar orang-orang munafik. Lagi-lagi masih ada orang munafik ini. Apa kata orang munafik? Ini Rasul ini kenapa ya, sudah semakin tua, sudah tidak produktif. Cara berpikirnya ini gimana ini? Keadaan paceklik, udah begini, masih juga mau perang. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul beserta orang-orangnya mengatakan, ya Rasulullah, kami kayaknya nggak bisa ikut, begini. Dan luar biasanya Rasul mengatakan, ya udah silahkan, tidak perlu ikut. Rasul izinkan. Datang lagi versi yang lain atau kelompok yang lain yang juga termasuk orang yang berpihak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini paling nggak bisa ketemu perempuan-perempuan dari Bani Asfar. Perempuan ini saya cantik-cantik ya Rasul, saya nggak kuat, nanti saya hilang iman saya, jadi saya izin nggak ikut perang. Jadi kalau yang satu urusannya ekonomi, satu lagi urusan syahwat. Urusan syahwat. Kata Rasul, ya udah nggak apa-apa. Lalu turunlah ayat dalam surah At-Taubah, Allah menegur, tapi tidak menyalahkan Rasul. Kata Rasul, Allah memaafkan kepada wahai Muhammad ketika engkau membolehkan orang-orang munafik tidak ikut perang. Nanti kita bahas poinnya kenapa Rasul membolehkan itu. Jadi ada saja orang-orang yang begitu yang memang tidak sepakat. Yang terakhir, ini yang paling luar biasa. 4 sahabat yang tidak ada masalah dengan dana dan tidak ada masalah dengan syahwat, itu juga tidak mau berangkat. Dan 3 sahabat adalah man syahida badran, yang dulu ikut perang Badar. Rasul sudah mengatakan kan dalam salah satu hadisnya, i'malu ma syi'tum laqad ghafarallahu lakum ya ahla Badar. Kata Rasul, wahai para yang ikut perang Badar, dan berbuat apa yang terserah, karena Allah telah mengampuni dosa kalian semua. Itu keutamaan orang yang ikut perang Badar.
Tapi ternyata ada 4 orang, yang 3 orangnya ikut perang Badar, itu bukan karena materi, bukan karena syahwat birahi, enggak mau perang. Dan mereka itu adalah Ka'ab bin Malik, kemudian 2 sahabatnya lagi juga tidak mau berangkat dengan alasan tidak, pokoknya nggak mau berangkat saja. Kayaknya berat berangkat ke sana, keadaannya panas. Pertama Ka'ab bin Malik, kedua Mirarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah, dan Abu Khaisimah. 4 orang ini nggak mau berangkat. La yuttahamu fi imanihim wa islam. Kan begitu, la yuttaham. Tidak ada satu masalah pun dengan keimanan mereka. Tidak pernah tercatat mereka membangkang Rasulullah. Tidak pernah tercatat mereka takhalluf. Takhalluf itu artinya tidak berjamaah, enggak sholat ke masjid. Tidak pernah tercatat. Orang baik. Karena mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Tapi mereka tidak berangkat. Yang pertama tadi Ka'ab bin Malik, yang kedua Mirarah bin Rabi', yang ketiga Hilal bin Umayyah, keempat Abu Khaisimah. Artinya apa? Perang Tabuk ini luar biasa cobaannya. Sampai 4 sahabat yang dalam hadis Rasul mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi yang bersamaku. Kan bersama Rasul. Goyah mereka. Rasul tak berangkat menuju Tabuk. Salah satu sahabat yang bernama Abu Khaisimah itu lagi duduk bersama 2 istrinya. Lagi duduk, istrinya menghidangkan makanan. Tiba-tiba hatinya berkata, engkau wahai Abu Khaisimah duduk tenang, adem ayam dengan angin sepoi-sepoi, makan makanan enak, sementara Rasulullah sedang dipanas terik berjalan menuju Tabuk. Di mana hati nuranimu? Abu Khaisimah tertantang, bergerak cepat langsung menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diceritakan dalam surah Taubah 3 orang yang tidak ikut, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin dengan Rabi'ah, Mararah bin Rabi'. Abu Khaisimah tidak dihitung karena dia sadar terus menyusul Rasul, dan bertemulah di Tabuk sampai bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menerima Abu Khaisimah dengan tersenyum. Kata Rasulullah, Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Yang 3 tetap nggak berangkat. Orang bersiap diam, orang ini diam, nggak berangkat 3 orang ini. Yang terakhir, datang 7 orang. 7 orang ini orang yang paling afkor, orang yang paling ekonominya paling lemah, 7 orang, dan orang yang kategorinya bukaun, orang yang paling tersentuh hatinya. Kalau sudah ikut tausiah Nabi nangis, kalau ada ikut pengajian Nabi merasa ini, datang ke Rasulullah, Rasulullah kami ingin ikut perang. Kata Rasul, aku bukan gak mau menerima, masalahnya peralatan perang kita tidak banyak, yang ada saja ini belum cukup. Kalau kalian datang nggak bisa. Jadi perang Tabuk ini luar biasa. Yang ikut perang dia menyerahkan dirinya dan dia bawa uang. Jadi uangnya masing-masing. Kan berat itu. Ayo Bapak Ibu kita jalan-jalan bersama masjid. Gratis nggak? Gratis, pasti ikut. Betul ya? Ayo kita jalan-jalan studi banding ke masjid. Gimana? Bayar masing-masing. Banyak nggak ikut itu. Beda kan? Perang Tabuk ini ikut perang, suasana susah, uang sendiri, bayar sendiri, biaya sendiri. Lalu 7 orang ini pulang menangis. Rasul menyampaikan kepada siapa yang mau bantu. Akhirnya Utsman membantu 3 orang, bin Auf membantu 2 orang, dan satu sahabat tidak sebut namanya membantu 2 orang. Jadi akhirnya mereka berangkat juga. Akhirnya berangkat juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang 3 ini nggak ada masalah keuangan, nggak mau berangkat aja, nggak mau berangkat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 30.000 pasukan, beberapa orang munafik ratusan tidak ikut dengan alasan tadi. Sampai di Tabuk menunggu kurang lebih beberapa hari, tidak ada informasi, ternyata pasukan Romawi tidak jadi melakukan penyerangan. Lalu kata sahabat, kita pulang atau tidak? Kita tunggu dahulu lah. Akhirnya Rasul mendatangi beberapa daerah-daerah yang ada di Tabuk itu, Sohibu Ailah, kemudian
beberapa daerah untuk mengikat perjanjian. Maka mereka sepakat tidak masuk Islam, tapi mereka sepakat membayar jizyah. Nah, jadi ini salah satu keberhasilan perang Tabuk. Tidak terjadi peperangan, tapi Tabuk dan beberapa daerah sekitar yang diinformasikan bersiap menyerang Madinah itu tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersedia membayar jizyah setiap bulannya. Yang pertama itu adalah kota Aila, nama hakimnya adalah Yohana, kemudian kota Jerba, kota Azrah, dan beberapa kota-kota yang lainnya. Nah, ini kota-kota yang tunduk takluk kepada Islam lalu bersedia membayar jizyah. Jizyah itu adalah sama seperti pembayaran zakat. Kalau umat Islam diwajibkan bayar zakat, kalau ahlu zimmah non muslim bayar jizyah kepada negara sebagai bentuk mereka berhak tinggal mengikuti semua peraturan tetapi tidak kewajiban membayar zakat. Beda lagi dengan pajak. Kalau pajak kewajiban seluruh masyarakatnya. Kalau jizyah ini dia berada di bawah perwalian negara besar. Jadi setoran begitu. Ya kalau kita pengusaha bayar franchise lah, bayar apa itu, bayar mereknya kan ada kan. Buat usaha berhak melaksanakan ini dia bayar per bulan berapa gitu untuk beli mereknya kan begitu ya. Apanya? Hitungannya tergantung kesepakatan dari Rasulullah SAW. Seperti Aila ini menyerahkan 100 kilo kurma setiap tahunnya, ada yang menyerahkan emas, tergantung dengan kebijakannya dan apa yang mereka mampu berikan. Ada yang dengan hasil bumi, ada dengan emas dan perak, tergantung kebutuhan dan kesepakatannya. Jadi jizyah itu tawaran dari negara yang melindunginya dan kesepakatan dari negara yang dilindungi. Sepakatnya apa? Bayar ini, kalau mereka sanggup tanda tangan, kalau nggak sanggup negonya berapa baru nanti dikirimkan. Jadi jizyah itu kalau di Islam berarti zakat ya. Jadi mereka tidak wajib bayar kewajiban tapi membayar jizyah dan mereka tidak wajib masuk Islam. Kan setiap Rasul perang itu pilihannya 3. 1, masuk Islam, maka harta keluarga darahnya selamat. Yang kedua, bayar jizyah, maka dia tidak diganggu tapi tidak dipaksakan akidahnya. Yang ketiga, dibunuh kan. Perang Badar itu kan salah satunya yang nggak punya uang suruh ngapain? Mengajarkan 10 orang anak-anak muslim. Nah, jizyah itu seperti itu. Kemudian ketika Rasul akan pulang ke Madinah, diceritakan kurang lebih Rasul satu bulan lamanya di sana, perjalanan pulang sampai sekitar bulan Ramadan ke Madinah, berangkatnya bulan Rajab, perjalanannya karena itu jalan darat ya. Kalau dirujuk ke referensi-referensi yang sekarang sekitar 10 jam perjalanan ya. Makanya kan daerah-daerah Syam itu kalau haji kan jalur darat ya. Tapi perjalanan karena perang ya berhari-hari, sehingga ketika Rasul melewati perkampungan Samud, kita masih tahu ya, Samud itu beberapa nabi yang diutus ke sana. Kata Rasul, jangan berhenti di tempat ini dan jangan minum dari air tempat ini, karena tempat ini adalah kota yang Allah azab karena mereka membangkang kepada perintah Allah, yaitu kota Samud. Nah, ini penting nanti kita garis bawahi nih. Sekarang ini lagi rame traveling, foto-foto di situ lagi dengan bangganya, nih di Samud foto dia, gitu ya. Padahal Rasul mengatakan jangan mampir ke situ, jangan minum airnya dan jangan apapun. Nanti kita komentari dengan komentar di sini. Terus bagaimana kalau kita traveling, foto-foto di sana, dan begitu ya. Kemudian menikmati ini kita di Samud foto, terus taruh di Facebook, di Instagram gitu. Sementara di sini sahabat di dalam Rasul jangan mampir, jangan minum air di situ, kita lewati dan bacalah ta'awuz berkali-kali karena tempat ini Allah pernah mengazab bangsa yang namanya bangsa Samud. La tadkhulu masakinal ladzi zulimu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin summa qana ra'sa wa asra as-sayr hatta ajazal wadi. Jangan masuk ke tempat ini dan jangan mampir, takut nanti Allah akan menurunkan azab yang sama kepada kalian. Mereka bergerak
sehingga setelah meninggal baru mereka beristirahat. Kemudian ketika Rasul sampai atau mendekati kota Madinah, Rasul mengatakan, kita akan sampai dan akan banyak orang yang datang kepadaku untuk meminta maaf tidak ikut perang karena mereka uzur dan lain sebagainya. Ketika Rasul sampai ke Madinah dan itu terjadi, datang orang-orang munafik meminta maaf, Rasul maafkan. Datang orang-orang yang tidak bisa berangkat karena sakit, Rasul maafkan. Kemudian datang orang-orang yang lemah imannya, Rasul maafkan. Ketika datang 3 orang ini, Rasul diam dan lalu berkata dengan suara agak marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian bertiga tunggu perintah Allah apakah diterima atau tidak tobatnya. Artinya apa itu? Kalau kita dalam sebuah organisasi, kalau orang yang baru bergabung salah, kita hukum ya seperti biasa. Tapi kalau pendiri organisasi, orang yang bersama kita tiba-tiba berkhianat, itu sakitnya luar biasa begitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kata Rasul yang 3 ini, tunggu Allah nanti yang memberikan pencerahannya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang menegur 3 orang ini, mereka didiamkan selama kurang lebih 40 hari. Mendengar ini, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi nangis, pulang ke rumah nangis, mengunci pintu, malu. Ka'ab bin Malik, karena dia masih agak sedikit muda, orangnya memang berani, dia tetap sholat aja, sholat ke masjid berjamaah, tapi nggak ada yang negur. Nah, nanti menjadi dasar ini, apakah boleh kita mendiamkan sesama muslim ya? Ini kata-kata terus jangan ada tegur 40 hari. Kata Ka'ab bin Malik, dia yang bercerita dalam hadis ini, karena yang 2 kan pulang ke rumah ngunci pintu, malu kan, nggak ada yang cakep, nggak ada yang ngomongin, 40 hari lamanya. Ka'ab diceritakan di situ, aku datang sholat, kulihat Rasul, senyum aku ke Rasul, Rasul nggak senyum katanya. Kemudian aku sholat lagi, aku salam Rasul, kutunggu bibirnya bergeraklah mengucapkan, nggak bergerak katanya. Masya Allah. Kata Ka'ab bin Malik, kalau begini gimana hidup ini, 40 hari nggak dicakapin. Coba Bapak Ibu sekalian, 1 minggu aja nggak dikomentari, komen di grup WA, udah bingung itu. 40 hari, luar biasa. Amuk dari KM ya, ini kenapa nggak diomongin ya? Apa karena saya belum nyumbang kali ya, gitu kan? Sampai masuk hari ke-41, datang lagi perintah, keluarganya, istrinya jangan diomongi orang ini. Jadi totalnya 50 hari. Jadi 40 hari tidak diomongin sama kaum muslimin, didiamin. Hari ke-41 datang lagi perintah apa? Tolong keluarganya jangan ada berbicara. Datanglah istri Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, izinkan aku tetap memberi makan suamiku, tapi aku tidak akan bicara karena suamiku sedang sakit. Innahu syaikhun dha'i, dia adalah orang yang sudah lanjut usia dan dalam keadaan lemah. Karena kalau nggak ada ngasih makan nanti kasihan. Kata Rasul, kecuali istri Hilal boleh, tapi tidak boleh berbicara, ngasih makan saja. Pada saat posisi seperti itu, Ka'ab bin Malik masih aja ke masjid, dia ke masjid, datang, dia sholat, nggak ada temen kan. Datang surat dari Raja Ghassan. Apa isi suratnya? Wahai Ka'ab bin Malik, kami mendengar peristiwa yang menimpa dirimu. Raja Ghassan ingin mengundangmu dan akan mengangkat sebagai orang penting. Bagaimana pendapatmu? Lihat kalimat di sini. Hatta idza ja'ani dafa ilayya kitaban min Maliki Ghassan fa iza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghani anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alika Allahu fi dari hawan wala mudhi'ah fal haqqu bina nuwasika. Jadi kami dengar info engkau tidak diajak bicara begitu. Datang kepada kami berikan engkau tempat yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau kita posisi begitu, datang bantuan gimana? Ya senang, resign langsung kan? Nah, saya juga di sini nggak dipakai di lembaga ini, nggak ada yang nggak percaya, masih udahlah.
Ada yang nawarin gaji tinggi, oke, resign saya, kan begitu. Tapi Ka'ab bin Malik lagi-lagi tidak, dia menunggu pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat hari ke-50, karena yang ikut sholat jemaah itu adalah Ka'ab, yang duanya nggak di rumah, mengunci pintu bersedih ya. Tepat sholat subuh. Nah, sholat subuh kayak sekarang ini, datanglah suara, kata Rasul, abshir. Nah, ada berita gembira, Allah telah memaafkan dirimu. Namanya Ka'ab bin Malik masih nggak yakin, ya Rasulullah, aminka aminallah. Wahai Rasulullah, ini maaf darimu dari Allah. Bukan, ini langsung dari Allah. Langsung dia tersungkur sujud syukur dan menangis. Akhirnya sahabat berduyun-duyun, yang sebagian ke rumah dua orang ini, yang satu di masjid, menyalami kayak salaman lebaran aja, selamat gitu. Artinya sahabat sebenarnya pingin bertegur sapa, tapi karena dilarang itu pada diam. Kata Ka'ab bin Malik, Tolhah adalah orang yang pertama menyalamiku setelah datangnya perintah itu, dan aku tidak melupakan dia sampai aku meninggal. Jadi berkesan yang pertama itu, karena menurut Ka'ab, setelah aku 50 hari diamkan, datanglah Tolhah menyalamiku, dan bagiku aku akan mengenang orang ini, namanya Tolhah bin Ubaidillah, yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani, wallahi maqama ilayya rajulun minal muhajirin ghairahu wala ansaha abada. Katanya, kata dia yang paling berkesan itu ketika turun ayat ini, langsung dari jauh Tolhah bin Ubaidillah itu berlari, ayo selamat, begitu kira-kira ya. Bagi Ka'ab, ini orang aku tidak bisa lupakan, berkesan karena orang pertama yang menyalamiku setelah turun wahyu. Lalu datanglah Ka'ab menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku kenapa tidak meminta pengampunan kepadamu ya Rasulullah? Saat itu ketika engkau bertanya, bisa saja aku berbohong sebagaimana orang-orang munafik, tapi kebohonganku nanti Allah akan mengazabku. Yang kedua, kalau aku jujur kepadamu ya Rasul, engkau akan membenciku, maka aku lebih baik diam. Jadi Ka'ab itu waktu datangnya sudah merasa bersalah saja. Kalau dia bohong, berargumentasi, mungkin Rasul terima, kan begitu. Nah, karena ini banyaklah kasusnya. Atau aku jujur engkau marah, ya aku diam saja, katanya. Udah salah ya sudah. Dia ceritakan di sini, ya Rasulullah, inna manajani sidq wa inna min taubati alla uhdisa illa sidqan ma baqitu. Ya Rasulullah, aku merasa senang dan aku bernazar, kalau Allah menerima taubatku, aku akan sedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah sebagai bentuk tauliyah, karena aku waktu itu ini tidak ikut perang. Kata Rasul, sedekahkan semampumu, jangan lupa tinggalkan untuk keluargamu. Nah, ini nanti menjadi dasar juga. Rasul juga tidak menyarankan kepada Ka'ab bin Malik untuk mengimpas seluruh hartanya. Nah, ini hebatnya Rasul, karena tahu Rasul imannya Ka'ab tidak seperti Abu Bakar. Nanti dikeserahkan semua hartanya, habis dia taubat, keluarganya nanti yang bahaya. Jadi kata dia, sudah semampu saja, sisakan untuk keluargamu. Karena perang Tabuk saya dia tidak bersedekah kan. Nah, tiba-tiba karena senang ingin sedekah semua, oke, nanti timbul masalah baru, keluarganya nanti yang bermasalah, kan begitu. Ya sudah, semampu saja, kata Rasul. Nah, itu menjadi dasar Rasul tidak menyarankan kepada Ka'ab bin Malik untuk menyerahkan semua hartanya. Kata Rasul, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul laka. Sebagian kamu sisihkan, itu lebih baik, jangan serahkan semua. Para jemaah yang saya muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira kisah singkat yang diceritakan oleh pengarang kitab ini. Pengarang ini lebih cenderung untuk mengambil poin-poin penting. Poin yang pertama yang dikomentari oleh pengarang kitab ini adalah bahwa Rasulullah ketika menggunakan kebijakan langsung menyerang, tindakan ofensif, menyerang keluar, bukan defensif, bertahan, itu untuk menunjukkan Islam sudah besar dan Islam siap untuk berhadapan dengan negara manapun atau aliansi manapun. Dan tadi saya katakan, dari Hunain 12.000 berpindah ke Tabuk 30.000, berarti ada pertambahan 18.000 orang pasukan. Berarti Islam
sudah bertambah secara jumlah pasukan, belum lagi ketika nanti haji wada ada 100.000 diceritakan orang jamaah saat itu, berarti pertamanya luar biasa. Wajar Romawi beserta turunannya itu khawatir dengan munculnya Islam yang semakin hari semakin membesar. Yang kedua, pentingnya penekanan tentang jihad dalam bentuk harta. Nah, ini diceritakan bagaimana sahabat berlomba-lomba, tapi diceritakan di sini anna amwalan nasi laisat aula min amwalid daulah. Tapi penting di sini ketika masyarakat berdonasi untuk kepentingan negara itu ketika memang negara tidak punya cadangan uang. Jadi kalau nggak ada memang wajib sebagai warga negara itu untuk berkontribusi. Perang Tabuk contohnya. Tapi kalau negara punya uang dikorupsi ya nggak wajib. Nah, kan beda kan? Nah, karena di sini diceritakan pentingnya kepatuhan seorang warga negara, tapi dengan catatan memang negara tidak punya uang. Dikatakan di sini izan anna amwalan nasi laisat aula min amwalid daulah bi an tusrifa ila hajatil jundi wal qital. Ketika negara memang dalam keadaan membutuhkan bantuan, maka peran warga wajib melakukan itu, sehingga 3 sahabat yang tidak membantu itu dianggap mukhallafin, tidak ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana Utsman menyerahkan hartanya ini menegaskan bahwa Utsman bin Affan itu adalah manusia yang luar biasa dan sekaligus menunjukkan beliau adalah orang yang kompeten. Jadi orientalis yang menuduh kekhalifannya bermasalah itu dalam kacamata politik, tapi personal beliau, kompetensi beliau itu tidak pernah diragukan, dan beliau adalah termasuk 10 orang yang mubasyir yang dikatakan masuk surga. Jadi kata Rasul, ada 10 manusia yang pasti ahli surga dan dia masih berjalan di muka bumi. Jadi kalimat itu apa? Ahli surga yang berjalan di muka bumi, termasuk Utsman bin Affan. Jadi ini untuk membantah tuduhan orang orientalis. Kalimatnya ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum abada. Yang kedua, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu menyerahkan seluruh hartanya dan mengatakan Allah dan Rasulnya yang dia untuk keluarganya. Ini juga menjadi penegasan akan ada orang-orang seperti ini sampai akhir zaman, tapi tidak banyak. Jadi kalau ada orang ingin mengajak semua seperti Abu Bakar, ini jadi masalah. Nanti bisa ke penjara akhir-akhirnya. Ada tapi tidak banyak, karena mereka orang-orang yang sudah luar biasa keimanan dan keyakinan, dan kisah-kisah ini sering kita temukan kan? Beberapa pengusaha besar yang menyerahkan semua sistem masjid yang saldonya 0, kemudian sedekah Allah berikan, ada tapi tidak banyak, tapi ada sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya terkait dengan sahabat yang datang ingin ikut perang tapi nggak punya modal dan nggak punya uang. Nah, ini juga menunjukkan di antara sahabat itu ada orang-orang yang tidak mampu secara materi tapi keinginannya luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini juga harus difasilitasi. Jadi kalau kita ada organisasi dan sebagainya, orang-orang ini luar biasa loyalitasnya, tapi loyalitas tenaganya. Nah, maka orang-orang seperti ini juga diberikan porsinya. Nah, Rasul mengatakan saya tidak bisa. Mereka menangis, tapi ada orang yang mensponsori. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin membantu kita, tenaganya ada, saya siap Pak Haji membangun masjid, tapi tenaga aja. Kalau barang-barang saya nggak punya. Nah, berarti ini juga diambil bagian dari kontribusi mereka dalam bentuk tenaga. Nah, jadi jangan nanti sampai misalnya begini ya. Ini yang sering terjadi nih. Ini penting saya garis bawahi. Dibuka donasi pembangunan masjid, saya baca beberapa masjid itu dengan tipe ajwa 5 juta ke atas, biasanya gitu ya. Kurma sukari 1 juta ke atas, di bawahnya lagi kurma biasa 500.000 ke bawah gitu. Ada yang begitu, saya lihat voucher-voucher masjidnya. Nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau bisa ditambahkan, dibuka paket menyumbang tenaga.
Ini kan belum ada kan? Paket 1 minggu menjadi menyumbang tenaga. Nah, itu ternyata membantu biaya masjid itu. Harusnya kontraktornya butuh 5 orang karyawan, dengan adanya nyumbang 3 orang kan cuma 2 dibayar kan? Nah, tapi paketnya bukan paket uang. Karena kita khawatir ada orang-orang seperti ini yang ingin menyumbang tapi nggak punya uang. Jadi dibuka paket 1 juta, paket juta. Diganti dibuka paket 1 minggu bekerja gratis. Itu perlu dipikirkan. Saya ketika baca ini menarik, ini saya sampaikan karena beberapa masjid yang saya kunjungi rata-rata tulisannya biasanya paketnya uang kan, transfer. Nah, coba dibuka paket tenaga. Paket Masjidil Haram 2 minggu. Paket Masjid Nabawi seminggu. Paket Masjidil Aqsa pada hari-hari libur. Nah, itu kalau ada yang begitu luar biasa. Jadi DKM udah tenang. Pembangunan kamar mandi tinggal perlu uang. Tenaga Pak Ustadz sudah ada semua tukangnya, tinggal panggil satulah ahlinya untuk mengatur. Tapi sudah ada tenaga. Yang mana nih? Kirim aja yang paket Masjidil Haram yang 2 minggu nih, aman nih kan begitu ya. Itu perlu juga disarankan. Takutnya ada yang ingin menyumbang tapi dia nggak punya materi. Nah, kalau bisa diawali oleh masjid ini menarik ini. Nah, tidak hanya bentuk uang kan voucher tenaga. Tapi jangan yang 1 jam, yang 1 hari, 3 hari lah ya. Kalau 1 jam nanti ngeramein aja, cuman foto-foto nanti update status nolong masjid ya. Ya 3 hari, 1 minggu, atau hari-hari libur Sabtu Minggu kan. Perlu dipikirkan. Jadi ingin digambarkan bahwa saat itu memang luar biasa semangat sahabat untuk berdonasi materi dan jiwa raga mereka. Yang terakhir, orang-orang munafik, kata Ibnul Qayyim dikatakan di sini, memang itu tidak akan pernah hilang. Orang munafik ini berarti orang-orang yang ya tadi itu membantu enggak, nyumbang enggak, ngomentari iya. Nah, itu orang-orang munafik seperti ini ya harus tetap muamalahnya baik. Kalau mereka minta maaf ya dimaafkan selama tidak ada bukti-bukti yang valid, dan tidak boleh menuduh mereka tanpa ada bukti. Jadi nanti hati-hati juga ya dalam grup misalnya, silahkan menyumbang, tapi catatan ini bagi yang imannya kuat, yang munafik nggak usah, yang tersinggung kan. Nah, jadi kadang-kadang kita sekarang itu di media sosial suka begitu. Udah berbeda dikit munafik, beda dikit langsung dikomentari, Bismillah komisaris katanya. Jadi Rasul ingin menunjukkan selama tidak ada bukti mereka tetap dimaafkan. Penutupnya, pertanyaannya, kenapa yang 3 orang Rasul tidak maafkan? Kenapa yang orang munafik yang lemah iman minta langsung Rasul terima? Nah, ini kata pengarang ini menarik. Kenapa? Karena Rasul ingin mengajarkan bahwa tidak pantas generasi terbaik Rasul itu tidak ikut perang Tabuk tanpa ada alasan, maka mereka juga perlu mendapatkan pendidikan teguran yang keras. Itu jawaban pengarang ini. Jadi tentu ada kaedah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hal yang biasa dilakukan orang biasa maka dimaafkan dengan secara biasa, tapi hal yang luar biasa dilanggar oleh orang yang luar biasa maka berbeda penanganannya. Nah, jadi kalau misalnya dalam hukum sering ya, kalau yang korupsi staf biasa hukumannya 5 tahun. Tapi kalau dia jaksa agung, hakim agung korupsi, hukumnya bisa lebih besar. Itu kaedahnya apa? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hal yang biasa dilanggar orang biasa, hukumannya biasa, tapi ketika orang luar biasa yang melanggar maka hukumnya tidak bisa biasa. Harus luar biasa. Untuk 3 orang ini, itulah komentar pengarang ini, dia diberikan penanganan khusus karena Allah ingin menegaskan tidak pantas 3 orang yang telah ikut perang Badar dan generasi Rasul melakukan ini, maka diberikan hukuman yang sangat berat. Dan mereka berhasil melewati ujian itu yang tidak ada selama 50 hari. Andai mereka bukan generasi terbaik, mungkin mereka sudah berbalik. Nah, itu jawaban pengarang ini terkait kenapa mereka dibedakan sementara yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di organisasi atau lembaga masjid, kenapa ya Bapak itu nyumbang dikit dipuji-puji, saya nyumbang sering salah dimarahin katanya. Nah, ada yang begitu ya, merasa tidak adil gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu kita merasa, langsung ingat, oh iya,
berarti saya 3 orang perang Tabuk yang khusus diberikan tegurannya. Nah, jadi jangan seuzon dulu. Berarti saya memang orang-orang yang luar biasa karena tegurannya luar biasa. Jangan dibalik, dia dikasih maaf saya enggak gitu. Kan bisa aja 3 orang ini protes, ya Rasul, kenapa dimaafkan yang munafik, kami enggak, kami orang perang Badar, tapi enggak. Mereka menerima konsekuensi itu karena mereka menyadari karena tidak pantas orang yang luar biasa melakukan kesalahan, maka harus luar biasa penanganannya. Tapi orang yang biasa, ya biasa saja. Nah, itu kaedahnya tadi yang saya bilang, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mengkonfirmasi atau mau ditambahkan, karena kita sekarang media sosial bisa dibuka sehingga kita bisa diskusi lebih baik. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pertanyaannya masih mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Ya. Ustaz, tadi kan orang-orang munafik yang dengan penuh alasan kemudian ya sudah kata ulama kan sedangkan yang 3 karena itu sahabat utama maka dikasih hukuman. Iya. Saya jadi teringat lagi ke pertanyaan yang masa lalu bahwa menjelang Futuh Mekah gimana syarat yang berbaikan mohon sama. Betul. Ya. Artinya Allah sudah ridho kepada mereka. Allah kan tidak mungkin mencela negeri seperti surat Tabat yada Abi Lahab wa Tab. Jadi dia turun sebelum Abu Lahab mati. Maka tidak pernah berubah dari Abu Lahab, tidak pernah coba-coba masuk Islam kan. Betul. Sehingga ayat Al-Qur'an tetap valid. Ya. Jadi Allah ridho terus gitu kan. Yang 3 itu mesti ikut dalam bai'ah itu kan Ustaz. Ya. Sedangkan yang munafik ada yang ikut enggak Ustaz? Kalau merujuk kepada riwayat yang ada, tidak ada. Dan jumlah yang itu kan nggak disebutkan jumlahnya, karena waktu itu kan Rasul memberi tangan, ini tangan Utsman. Rasul tangan, jadi Rasul katakan ini tangan Utsman, kita pegang, terus mau megang, dan itu sekitar puluhan orang, nggak mungkin banyak. Karena kalau ada 100 orang pegang nggak mungkin kan? Nah, itu puluhan orang saja Rasul mengumpulkan. Utsman udah dibunuh nih, gimana? Kita harus membela. Ini tangan Utsman ya, silakan kita pegang. Semua megang. Ya sekitar 12 orang itu. Dan aja kalau main bola kan pasti cuma 12 orang yang bisa ngumpul begitu. Nggak mungkin satu stadion kan begitu. Nah, yang kedua, kan kalimatnya dikatakan mukhallafun. Apa itu mukhallafun? Pengarang ini ingin mengatakan bahwa generasi Nabi pun itu bisa khilaf. Artinya bisa khilaf karena tadi miskomunikasi kan, keadaan sulit. Kemudian nggak ada uang. Kok harus perang begitu? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dalam segala bentuk keputusan atau kesepakatan pasti ada yang begitu, dan orang begini nanti sadar setelah itu. Nah, jadi Rasul Allah menggunakan farihal mukhallafun, apa? Orang yang takhaluf itu apa? Orang yang tidak sama tapi akhirnya mereka bertaubat. Kalau andai mereka itu bukan generasi terbaik Rasul, tentu mereka akan pindah. Kan datang surat dari Raja Ghassan suruh bergabung kan? Tapi kan mereka nggak mau. Kan bisa aja, udah karena nggak diterima 40 hari udah saya keluar aja kan bisa. Tapi kan mereka bertahan, menangis, minta ampun, terus berdoa kepada Allah. Tapi yang 3 itu kan tidak termasuk yang panikan mukhallafun, artinya tidak gembira. Apanya? Iya, tapi kan laqad taballahul mukhallafun. Allah mengampuni 3 orang ini karena mereka mau menjalankan perintah Allah Rasulnya. Jadi begini, ada 2 orang yang bersalah, yang satu pegawai baru bergabung. Ini saya beri ilustrasi. Lalu dihukum, Anda dihukum skor 3 hari, betul? Yang satu lagi pegawai senior, Anda diskor 3 bulan. Nanti ujiannya kalau yang 3 ini, oh berarti lembaga ini sangat baik, saya orang baru melanggar saja, itu dimaafkan, diberikan saya kesempatan. Nanti efeknya positif. Kalau yang lama, berarti lembaga ini nggak main-main. Kenapa? Orang yang sudah lama dianggap sudah tahu paham kondisi bersalah, hukumannya berat. Nanti ke sana arahnya. Tapi kalau dibalik, yang baru gabung 3 bulan, yang sudah lama 3 hari, memang tidak adil. Kita aja orang kecil tegas, yang senior melanggar nggak apa-apa. Dan yang terjadi, mohon maaf, dalam lembaga biasanya yang senior yang nggak dihukum, yang junior yang disuruh kerja banyak. Akhirnya apa terjadi? Emang enak jadi senior kan begitu? Perhatikan saja orang-orang yang bekerja tahun pertama semangat, tahun kedua rajin, sudah tetap dia malas. Karena tidak digunakan kalimat itu, dan dikatakan di situ Allah hendak menunjukkan bahwa generasi Rasul itu bukan orang sembarangan.
mereka salah pun dihukum dengan sesuatu yang lebih berat, mereka masih bisa bertahan. Artinya memang saat itu mereka khilaf. Mereka khilaf, lalu Allah berikan tapi kan 50 hari nggak sembarangan itu, Pak. Bisa bertahan 50 hari nggak diomongin, didiamin satu kota Madinah, coba. Kan kalau nggak mentalnya kuat, kalau bukan karena didikan tarbiyah Rasul, nggak kuat itu. Maka tadi kaidahnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kalau orang biasa bersalah nggak ada masalah, tapi kalau orang yang posisi penting bersalah itu jadi masalah. Makanya kan di hukum kita sama kan? Kalau dia jaksa hukumnya lebih berat. Kalau dia anggota dewan atau pemimpin berat karena dia public figure, tidak pantas melakukan kesalahan itu gitu. Jadi kalau Bapak tanya Quran tidak iya, Quran ingin mengatakan bahwa Allah sudah ridho sama sahabat Nabi, sampai sahabat Nabi yang khilaf pun itu Allah ridho, tapi prosesnya apa? 50 hari dihukum, tidak diajak berbicara. Saya bisa membayangkan, Pak, satu kota Madinah yang belum ada WA, belum apa-apa, didiamkan. Kerasa, Pak. Saya pernah mudik 3 hari didiamkan. Oh, kerasa banget itu. Didiamkan itu bukan karena ada masalah, sibuk semua lebaran, jadi pada nggak peduli kan, diem aja. Orang sibuk semua. Wah, itu kerasa, apalagi sampai 50 hari, puncaknya 10 hari terakhir keluarganya nggak boleh bicara. Itu kalau tidak kepatuhan yang luar biasa, kira-kira berontak nggak, Pak? Oh iya, ya Rasulullah, apa salah saya? Sampai sebegininya saya dihukum. Nanti begitu. Saya kan pernah perang Badar, perang Uhud. Bisa kan dia membangkitkan jasa-jasa dia? Tapi enggak, karena memang dia merasa itu salah dan Quran turun menegur mereka kan. Jadi bisa dibayangkan suasana kebatinan saat itu. Ada sahabat yang tidak diajak bicara selama 40 hari, 10 hari kemudian tidak boleh bicara keluarganya. Itu sakit luar biasa. Kita saja kalau nggak usah, kita nggak dicakapin, cuman di komentar netizen saja banyak loh artis yang bunuh diri gara-gara di hater sama orangnya, padahal cuman baca tulisan doang yang nggak ada sifatnya kan, saya benci kamu, gitu, bisa bunuh diri. Ini nggak dicakapin. Di satu kota Madinah yang ada Rasulnya, diam, pergi sholat ke masjid berjamaah, nggak dianggap ada, diam. Assalamualaikum, nggak dijawab salamnya. Gimana kira-kira Bapak kalau ke masjid ini 40 hari nggak kita omongin? Pasti Bapak nggak ke masjid itu setelah itu. Tapi yang tiga ini tidak menganjur ini, Ustaz, kalau misalnya jadi dengan pergi karena panas. Oh enggak, mereka nggak ada ngomong. Mereka hanya diam. Jadi mereka nggak berangkat, mereka nggak bersedekah, ya diam aja. Tapi nggak ada kata-kata yang kata itu orang munafik, Abdullah bin Salul itu. Nah, mereka diam saja karena merasa kayaknya nggak pas berangkat sekarang gitu. Ada nggak orang-orang begitu yang dia tidak protes tapi diam gitu. Nah, diamnya saja itu sudah jadi masalah gitu. Nah, ketika kan kata sahabat, bagaimana perasaanmu? Abu Khusumah kan langsung ngejar itu. Yang tiga ini nggak ngejar, merasa iya ya, kok saya nggak bersama Rasul, kok saya nggak patuh sama Rasul gitu ya. Tapi nggak ikut. Abu Khusumah kan ketika merasa sadar dia langsung mengejar kan, sehingga Rasul memaafkan, udah sampai tabu. Kalau ini merasa bersalah tapi diam aja. Ada nggak tipe orang begitu? Saya salah, tapi ya gimana ya, kan begitu ya. Nah, Rasul menerima. Begitu Pak. Jadi saya ingin mengatakan tidak ada yang salah dengan komentar itu, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa yang bersama Rasul pun itu masih bisa khilaf. Nah, apalagi kita yang baru mentarbiyah, mengajak saudara kita berapa hari terus berubah. Kok bisa ya anak pesantren begitu? Kok bisa ya? Sekarang pesantren lagi rame kan? Pukul-pukul kok bisa ya gitu. Ya bisa saja. Karena sahabat 3 pun yang sudah teruji, yang ikut perang bertahun-tahun juga bisa berubah. Karena faktor keadaan itu. Tapi yang penting dari situ mereka bertaubat dan Allah berikan jalan dan mereka bertahan. Kalau mereka bukan orang pilihan, tentu mereka nggak bertahan selama 50 hari itu. Ya tadi tidak ada boikot komunikasi kan, tidak bicara, tidak transaksi. Tapi apakah nggak ke masjid, sholat berjamaah? Maka dia yang menceritakan kisah itu. Dan 3 orang itu hadis-hadis mereka diterima, kan nggak ditolak hadisnya.
Tapi pas 50 hari hadisnya nggak diterima. Tapi hadis mereka itu kan Ka'ab bin Malik kan banyak itu hadisnya, dari Ka'ab bin Malik, dari Mirarah bin Rabi, ada hadisnya. Karena memang mereka diterima taubatnya, jadi periode hadis mereka tidak ditolak. Karena Allah langsung menerima taubat mereka. Begitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali banyak menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Cobaan akan terus ada, maka semoga Allah berikan kita kekuatan untuk selalu sabat. Salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita, apa itu? Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, berikan kami keteguhan dalam menjalankan segala perintah, dan kemudian kebijaksanaan dalam menjalankan seluruh ketaatan. Ini penting kita doakan selalu dalam hati kita agar kita selalu istiqomah dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.